Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, membacakan firman Tuhan saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini saya ambil atau saya berikan tema hati sebagai hamba. Tentu saja pernah saudara-saudara mendengar kalimat atau kata tersebut. Hati sebagai hamba saya garis bawahi dengan kata hamba. Hamba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai arti seorang budak, pelayan. Sedangkan dalam bahasa Yunani diambil dari kata doulo yang mempunyai pengertian budak atau seorang pelayan yang melayani tuannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah dalam hidup saudara pernah merasakan hadirat Kristus yang luar biasa? Tentu saja. Sebagai seorang yang percaya, kita tentu merasakan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hati sebagai hamba mengajarkan kita bahwa kita harus memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hati, jiwa, perasaan, semuanya kepada Tuhan. Kita berikan secara sukacita dan tidak memiliki timbal balik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari perenungan kita saat ini, Paulus memberikan surat ini kepada jemaat di Filipi agar supaya mereka mempunyai suatu kewajiban dalam kekristenan. Kewajiban apa yang harus kita miliki? Kewajiban dalam kekristenan kita baca dalam ayat 2, yaitu karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu yang menjadi suatu kewajiban sebagai kita orang Kristen. Perenungan kita mengajarkan kita bahwa firman ini adalah pedang bermata dua bagi saudara dan saya. Dalam hidup pribadi saya pernah meluapkan ego saya pribadi dalam pelayanan hanya untuk eksistensi biasa, untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang hebat dan yang mampu menunjukkan bahwa saya bisa.
Nah, di sini yang menjadi permasalahan saya. Saya terlalu mengedepankan ego, sehingga banyak dari pengalaman hidup saya terasa tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebuah experience yang luar biasa dalam hidup saya mengajarkan bahwa ketika ada pengalaman dalam hidup saya dalam beribadah, sebuah pengalaman hidup saya pribadi dalam berkhotbah yang mementingkan ego itu mempunyai kesalahan yang fatal. Saya hanya menasihati, tapi tidak ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh saya. Ini yang menjadi pedang bermata dua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hamba diajarkan di sini, berarti kita itu harus melayani Tuhan dengan seluruh jiwa raga. Tuhan yang menjadi pusat sentral dalam kehidupan adalah Tuhan yang kita sembah dan yang kita yakini. Haruslah kita setulus hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus, ia adalah seorang yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, dia telah dilengkapi oleh berbagai fasilitasi. Mulai dari pendidikan, kesejahteraan sosial telah dimilikinya. Pendidikan yang diterima Paulus dari ia kecil sampai dia dewasa, bisa dikatakan pada saat ini dia adalah seorang pelajar yang berakreditasi sarjana 3 atau S3. Sedangkan dalam status sosial, ia mempunyai kewarganegaraan Yunani dan Romawi. Visa yang telah dia miliki mampu dia pergi untuk ke sana kemari. Status sosial yang luar biasa yang dimiliki Paulus itu dia tinggalkan demi Kristus. Kristus yang dia percayai mengajarkan dia bahwa ketika kita menjalani kehidupan, kita harus memiliki hati sebagai hamba. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus meninggalkan kemegahannya itu. Ia meninggalkan segala kesukacitaannya. Bahkan dalam pengiriman surat kepada jemaat di Filipi, Paulus mengalami pergumulan. Ia berada di dalam penjara. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi dalam hal dia bersukacita karena melihat jemaat di sana sangatlah baik keadaannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pergumulan Paulus masih bisa bersukacita karena Tuhan tetap menyertai dia. Keyakinannya sebagai orang Kristen mengajarkan dia bahwa dia tetap berserah sebagai seorang hamba yang mau melayani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya dalam hidup tentu saja kita mengalami suatu pergumulan yang luar biasa dari Tuhan. Pergumulan itu adalah suatu statement bahwa kita harus tidak menilai itu baik ataupun buruk. Tapi yang diberikan oleh Tuhan itu selalu mempunyai jalan atau solusi yang terbaik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya dalam hidup kita harus memiliki hati sebagai hamba. Ketika hati yang kita miliki telah kita konstruksi dengan baik, telah kita tata, kita tidak sombong, tidak mengedepankan ego. Ketika kita memiliki semuanya itu, kita telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang Kristen. Pada ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
perasaan yang kita berikan kepada Kristus harus sepenuhnya, tidak meminta timbal balik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita ambil contoh sederhana saja dari sekeliling kita. Pernahkah saudara melihat di lingkungan beribadah saudara ada pelayan ataupun pemberita firman yang datang ke atas mimbar membawakan firman tetapi tidak mempraktikkan dalam kehidupan mereka? Mereka memberitakan firman seolah-olah mereka ingin menjudge seseorang, mereka ingin mendiskriminasikan kelompok atau individu, dan mereka tidak berkaca diri. Pernahkah saudara melihat orang-orang seperti itu? Orang-orang seperti itu, merekalah yang tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai seorang Kristen. Orang-orang seperti ini yang mengatakan merekalah pelayan Tuhan, tapi eksekusi mereka salah. Mereka tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang pelayan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, disinilah fungsi dan peran kita. Kita jangan berdiam diri. Kita jangan hanya melihat, oh dia pelayan, oh dia seorang yang terpandang. Mereka pantas untuk ditegur. Karena ketika seorang menerima teguran atau seorang menerima tanggapan dari orang lain, mereka akan belajar bahwa mereka itu mungkin pernah melakukan kesalahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang sombong, tinggi hati, mereka tidak memenuhi hati sebagai hamba. Mari dalam hidup kita berikan seutuhnya kerendahan hati kita untuk bisa bersatu dalam tubuh Kristus. Kristus yang datang dalam kemuliaannya ke dunia bukan dalam rupa seorang penguasa atau dalam rupa seorang yang di belakang meja berpangku kaki. Kristus rela meninggalkan kemuliaannya di surga demi kita manusia, demi menebus relasi kita manusia dengan Allah, demi menebus dosa-dosa kita yang kita perbuat sendiri. Jadikanlah Kristus sebagai teladan yang utama dalam hidup kita. Kita memang dalam hidup boleh memotivasikan orang lain. Kata-kata orang lain kita termotivasi. Tetapi dalam hidup kita harus meneladani Kristus. Sikapnya, perilakunya, bagaimana ia ada. Sudah terjelas ada di dalam firman Tuhan. Jikalau kita membaca dan merenungkannya, tidak hanya baca lalu kita lewatkan begitu saja firman itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus melanjutkan dengan nasihat-nasihat untuk melakukan beberapa kewajiban, yaitu supaya jemaat Filipi sehati, sepikir untuk menjalani kewajiban sebagai seorang Kristen. Rasul Paulus memberikan penekanan kepada jemaat di Filipi bahwa untuk menjadi seorang hamba, untuk menjadi seorang jemaat yang memenuhi kewajiban Kristen, haruslah kita mementingkan orang melebihi diri kita sendiri. Terlebih, kita harus mementingkan Kristus dalam segala hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 3 dikatakan begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan hendaklah rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
telah menjelaskan dengan baik dalam firman tersebut. Kerendahan hati yang kita miliki adalah satu syarat untuk memiliki kewajiban Kristen. Hati sebagai hamba. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perenungan ini saya mengajak kita semua agar kita sebagai orang percaya, kita teladankan Yesus dalam segala perkara. Dalam segala kehidupan kita yang ada di dunia, teladankanlah Kristus. Maka percayalah, kita akan diberkati dan diberikan sukacita oleh Tuhan. Janganlah hendaknya kita meneladankan orang lain, tetapi kita mengesampingkan Tuhan kita sendiri. Perspektif yang seperti itu adalah sebuah kekeliruan. Maka dari itu, saudara-saudaraku, jadilah jemaat ataupun individu yang berpikir kritis dalam menanggapi kehidupan yang ada di dunia. Janganlah kita mempedulikan ego kita pribadi. Mari kita sebagai umat percaya, kita rendahkanlah hati kita dan berseru kepadanya. Jadi, saudara-saudaraku, mari kita sebagai orang yang percaya, teladankanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita yakini, apapun yang kita percayai, ketika kita melakukannya di dalam Kristus, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa Yesus selalu ada dalam diri kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jadilah pelaku firman yang memiliki sebuah praktis dalam kehidupannya. Tidak hanya melakukan sebuah perintah yang diberikan Tuhan dalam bacaan kita membaca, tetapi kita tidak mempraktikannya. Jadilah pelaku firman sesama kita. Rangkullah orang-orang terdekat, keluarga, sanak saudara, sahabat, teman, ataupun lingkungan sosial kita. Maka dari itu, kita memiliki suatu kewajiban Kristen yang telah kita penuhi. Saudaraku, janganlah hendaknya kiranya imanmu kendor, tapi lakukanlah dalam segala perkara. Milikilah hati sebagai hamba. Teladankanlah Kristus dalam segala perkara yang ada. Maka engkau akan diberkati. Demikian perenungan firman kita pada saat ini. Shalom.